Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas Arsitektur Kawasan Pesisir. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akulturasi arsitektur di kawasan pesisir. Oke, kawasan pesisir di Indonesia itu sebenarnya berakar pada faktor-faktor geografi dan sejarah Nusantara yang selama berabad-abad ini telah menjadi bagian dari jalur perdagangan internasional. Nah, ini dikutip dalam temuannya Supriyanto pada tahun 2003. Di mana jalur perdagangan internasional ini akhirnya menyebabkan masuknya berbagai budaya pada sepanjang kawasan pesisir. Nah, kota-kota pesisir itu kan merupakan kota yang mempunyai akses terbuka karena itu tadi dilewati sebagai jalur perdagangan internasional gitu ya. Sehingga keterbukaan inilah yang membuka peluang akses pada faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Akses budaya yang terbuka luas itu mempunyai dampak adanya perubahan dan menyebabkan kota di wilayah pesisir ini memiliki bangunan-bangunan bentuk-bentuk arsitektur yang bervariasi atau beragam. Seperti itu. Berikutnya kita perlu pahami juga apa sih sebenarnya definisi dari akulturasi ini gitu kan. Akulturasi itu adalah fenomena yang akan terjadi tatkala kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat dalam kontak yang berlangsung secara langsung disertai perubahan terus-menerus. Nah, sejalan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dari dua kelompok itu. Akulturasi ini terjadi ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda saling berhubungan langsung dan hubungannya itu intensif sehingga menyebabkan perubahan pola kebudayaan pada salah satu atau bahkan kedua kebudayaan tersebut. Akulturasi itu adalah pengkayaan suatu kebudayaan tanpa merubah ciri awal kebudayaan tersebut. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Rapoport 1991 menjelaskan bahwa perubahan seiring waktu dapat diketahui dengan cara melacak perubahan tersebut berdasarkan masa lampau, saat ini, dan masa depan. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa ya, dibandingkan gitu loh. Kalau dulu masa lampau itu seperti apa, kemudian sekarang menjadi apa, nah terus kemudian di masa depan akan seperti apa, seperti itu kalau sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rapoport ini. Kemudian menurut Koncara Ningrat, akulturasi merupakan proses perubahan artefak, adat istiadat, dan keyakinan yang dihasilkan dari kontak dua atau bahkan lebih budaya. Tuh, jadi seperti definisi dari akulturasi tadi ya sebelumnya, yang bertemu istilahnya yang melebur atau menyatu itu adalah dua atau lebih budaya. Gitu. Proses akulturasi diawali dengan masuknya pendatang yang mempunyai budaya yang berbeda. Arsitektur kawasan pesisir adalah arsitektur yang terbentuk karena ada budaya baru melalui proses akulturasi budaya. Nah, budaya-budaya pendatang yang masuk di kawasan kota pesisir pada akhirnya akan membentuk budaya baru yang dikenal dengan budaya pesisir. Arsitektur di Nusantara sejak dulu telah membuka diri terhadap pengaruh budaya luar. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah masuknya pendatang. Jadi, ada Hindu abad ke-8 sampai 14 dari Gujarat, Cina
pada abad ke-13 sampai 14, kemudian ada Arab abad ke-15 sampai 16 dan Belanda pada abad ke-16 sampai 19. Percampuran budaya Cina, Arab, dan Belanda berpengaruh pada arsitektur masyarakat kota pesisir. Sehingga hal ini bisa dilihat dari keberagaman nilai dan bentuk, sosok, dan wujud arsitektur yang ada di kawasan pesisir itu sendiri. Akulturasi ini berpengaruh pada bentuk pencampuran ragam arsitektur, pola ruang, dan tatanannya. Jadi, mengacu pada sejarah Indonesia tadi, di Indonesia ini sudah apa ya? Karena Indonesia itu terbuka kepada budaya luar yang masuk, itu ada beberapa budaya yang datang seperti ada Hindu, Cina, kemudian ada Arab dan Belanda seperti itu. Sehingga budaya-budaya ini punya pengaruh yang signifikan terhadap bentuk, pola ruang maupun tatanan layout misalnya seperti itu. Di dalam bangunan-bangunan arsitektur terutama di kawasan pesisir. Oke. Yang pertama ini adalah arsitektur pecinan. Kawasan pecinan itu adalah kawasan yang pada satu bagian kota ditinjau dari segi penduduk, bentuk hunian, tatanan sosial, serta suasana lingkungannya memiliki ciri khas yang berakar dari masyarakat berkebudayaan Tionghoa. Kampung Tionghoa yang ada di kota umumnya merupakan deretan rumah-rumah yang berhadapan dengan jalan dan pusat pertokoan. Pusat perkotaan. Kemudian arsitektur percinan ini berupa rumah-rumah petak di bawah satu atap. Biasanya mereka tidak punya halaman atau pekarangan. Nah, kemudian untuk layoutnya, ruang paling depan itu biasanya adalah ruang tamu dan tempat meja abu. Tetapi kalau misalkan sering kita lihat ada biasanya digunakan untuk berdagang gitu ya. Jadi ruang yang paling depan itu adalah toko, kemudian setelah ruang toko itu adalah meja abu atau ruang untuk menyimpan abu seperti itu. Terdapat ruang tidur yang dipisahkan oleh sebuah lorong. Kemudian dapur dan kamar mandi terletak pada bagian belakang rumah. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri yang bisa kita lihat dari arsitektur percinan ini adalah bentuk atap lancip pada bagian ujungnya, kemudian ada ukiran-ukiran pada tiang dan baloknya. Nah, keberadaan satu atau dua kelenteng, bentuk kelenteng sangat khas yang kaya akan ukir-ukiran Tionghoa, seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah fungsi. Fungsi fasilitas umum dan pribadi itu sebagai rumah ibadah, kemudian rumah abu, dan rumah perkumpulan. Kalau fungsi bangunan hunian dan usaha itu digunakan sebagai perdagangan dan jasa, ruko, harian, campuran, hunian, dan lain-lain. Misalnya bisa digunakan untuk gudang dan gerbang, kemudian untuk olahraga, hiburan juga seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh tipe arsitektur pecinan gitu ya. Yang nomor 1 itu adalah pelana di luar gavel. Kemudian yang nomor 2 ada pelana sejajar dengan gavel. Yang nomor 3 itu perisai bentuknya, atapnya. Jadi ini ada 9 ya, ada 9 macam atap dari arsitektur pecinan. Seperti itu. Kemudian tadi nomor 3, kemudian lanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu atapnya gabungan pelana dan perisai. Yang nomor 5 itu bentuk atapnya adalah piramid.
Kemudian yang nomor 6, gabungan pelana dan perisai. Nomor 7, atap double gabungan nomor 3, 5, dan 6. Kemudian nomor 8, bentuk atapnya atap double gabungan dari nomor 3, 5, dan 6 juga. Selanjutnya nomor 9, ada atap double gabungan nomor 3, 5, dan 6. Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ini merupakan ciri-ciri dari arsitektur pecinan gitu ya. Untuk bagian courtyard, biasanya di Indonesia untuk arsitektur pecinan ini bagian courtyardnya lebih sempit. Bahkan ada yang tidak mempunyai courtyard. Kemudian untuk bentuk atap, jenis atap yang banyak dipakai di Indonesia adalah model ngangshan atau atap pelana dengan ujung melengkung ke atas. Untuk elemen-elemen struktural, keindahan penyelesaian konstruksi diekspos bahkan tanpa ada finishing tertentu. Untuk warna ini mempunyai makna tersendiri. Jadi warna-warna yang digunakan biasanya adalah warna primer, misalnya merah, biru, dan kuning, dan warna-warna netral seperti hitam dan putih. Sumber ini diambil dari Fahrudin tahun 2020. Selanjutnya ini adalah arsitektur Arab. Jadi kalau arsitektur Arab itu ada prinsip rumah tinggal etnis Arab. Yang pertama ada pembagian ruang publik dan ruang private, adanya pintu samping dan keberadaan courtyard, kemudian ruang publik bagi ruang laki-laki, namanya istilahnya birun gitu, untuk menerima tamu dan bekerja. Ruang private diperuntukkan bagi wanita atau sebutannya adalah adrenon atau harem. Seperti misalkan ruang-ruang private ini seperti ruang tidur, kemudian ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Hijab berupa tembok, bilik, korden, kain, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh layout dari arsitektur Arab yang untuk contoh rumah tipe besar gitu ya. Seperti yang bisa kita lihat dari layout yang ada di layar ini. Jadi terdapat 2 pintu utama. Pintu kecil terletak di samping pintu utama untuk tamu perempuan. Tembok tinggi yang menghalangi pandangan ke dalam rumah. Jadi tidak bisa, misalkan kita berada di luar, itu kita tidak bisa langsung memandang ke dalam. Kemudian di balik tembok tinggi terdapat halaman kecil sebelum menuju pintu utama dan kamar mandi luar untuk tamu pria. Jadi kamar mandinya setelah gerbang masuk itu sebelah kiri gitu ya. Kalau dilihat di layout ini. Kemudian kamar mandi di belakang rumah, 2 bilik atau lebih untuk pemilik rumah atau tamu perempuan. Kamar mandi ini berdekatan dengan dapur dan kamar tidur belakang, terutama bagi pembantu gitu. Ini yang untuk rumah tipe besar seperti itu. Selanjutnya kalau untuk tipe rumah kecil itu ada lantai dasar sebagai ruang tamu perempuan dan keluarga, lantai 2 sebagai kamar tamu pria yang menginap gitu. Jadi apa ya, zoningnya ya berbeda dengan tipe yang besar tadi. Kemudian kamar mandi di halaman belakang beserta dengan dapur. Kalau untuk kamar mandi sama, cuman karena ini tipe kecil gitu ya. Jadi zoningnya tidak bisa disamakan dengan yang tipe besar tadi gitu.
Di teras terdapat tangga yang langsung menuju ke lantai 2. Nah, kamar tidur tamu ini tidak memiliki sekat, membentuk satu ruangan yang besar yang mampu menampung banyak orang. Sebagai pengganti tembok tinggi, rumah tipe ini menggunakan kerai atau tirai bambu yang berfungsi sebagai jendela satu arah, di mana para penghuni rumah dapat melihat keluar, namun pejalan kaki di depan rumah biasanya nggak bisa melihat ke dalam. Seperti itu. Selanjutnya ini ada arsitektur kolonial. Arsitektur kolonial merupakan hasil dari berbagai penyelesaian masalah-masalah perbedaan iklim, perbedaan ketersediaan bahan bangunan, perbedaan cara membangun, ketersediaan tenaga kerja, dan perbedaan seni budaya terkait estetika. Ciri-ciri gaya arsitektur kolonial itu biasanya denahnya simetri, beratap perisai, berkesan terbuka, terdapat pilar di serambi depan dan belakang. Di dalam rumah terdapat serambi tengah atau lorong menuju ke ruang tidur. Serambi belakang sering digunakan sebagai ruang makan yang terhubung ke daerah servis yang terpisah dari masa utama. Menurut Pamungkas, terdapat 6 gaya bangunan kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Ada Indies Empire Style, kemudian ada Fur, ada NA, Romantik, tahun 1915-an, tahun 1930 sampai 1940-an, yang terdiri dari Amsterdam School dan De Stijl. Ada banyak sekali macam-macamnya. Nanti untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa membaca deskripsinya atau bahkan bisa mencari tahu lebih dalam terkait 6 gaya bangunan ini. Nah, mungkin ini akan saya jelaskan di arsitektur dengan gaya Indies Empire Style misalnya seperti itu ya. Ciri-cirinya biasanya arsitektur dengan gaya Indies Empire Style itu penggunaan atapnya berbentuk perisai. Dan juga bangunan ini biasanya berkesan monumental, memiliki halaman yang luas, terus terbagi beberapa bangunan yang dihubungkan dengan selasar, denahnya biasanya simetris, kemudian serambi muka dan belakang terbuka yang terdapat pilar batu yang tinggi bergaya Yunani. Ada juga koridor tengah sebagai penghubung antar ruang dan serambi. Terus ada Roman Arch pada bagian masuk atau koridor pengikat antar masa bangunan, penggunaan list plank batu bermotif klasik di sekeliling atap, dan biasanya wajah bangunan ini berpola simetris. Nah, kalau dengan arsitektur Indies Empire Style ini nanti akan berbeda dengan arsitektur dengan gaya NA 1990 ya, terutama di bagian fasad. Jadi kalau Indies Empire Style itu fasadnya ini biasanya simetris, tetapi kalau di gaya NA 1990 itu sudah mulai ada perbedaan bentuk fasad yang tadinya dari simetris menjadi tidak simetris atau asimetris seperti itu. Oke. Selanjutnya ada arsitektur Fur. Nah, arsitektur Fur ini berkembang pada pertengahan abad ke-19. Gaya arsitektur ini terinspirasi dari gaya Indies Empire Style. Masih terinspirasi gitu ya. Adanya penambahan bahan bangunan besi dan elemen-elemen lain bertujuan untuk menyesuaikan bangunan dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Nah, biasanya ada penambahan teritis dari seng bergelombang dengan sudut kemiringan atap lebih landai yang ditopang oleh konsol besi cor bermotif keriting. Material pilar-pilar dari bahan kayu
atau besi cor biasanya berdimensi lebih kecil. Kemudian ada penambahan pagar. Biasanya penambahan pagar ini materialnya bisa besi atau bisa juga dari batu pada serambi. Kemudian penambahan elemen ragam hias dan ornamen seperti mahkota batu pada bagian tengah atau tepi lispleng, dan terdapat variasi gavel di atas serambi muka. Seperti itu. Selanjutnya ada arsitektur NE 1990. Ini berkembangnya di akhir abad ke-19 dan ada pengaruh oleh aliran romantisme Eropa. Ciri-cirinya itu wajah bangunan mulai berbentuk asimetris, tadi berbeda dengan Indies Empire Style seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah serambi muka terbuka memanjang dengan kolom-kolom yang tinggi. Terus tampilan bangunan menonjolkan elemen arsitektur vernakular kolonial, terlihat dari adanya gavel, kemudian teritisan dari seng bergelombang. Selanjutnya ada gaya romantik. Arsitektur romantik berkembang pada awal 20-an, abad 20-an. Gaya ini mendapat sentuhan gaya romantisme Eropa yang sangat kuat, detail dekoratif yang kaya pada hampir seluruh bagian bangunan, dan elemen ruang luarnya semakin bertambah. Jadi lebih banyak detail gitu ya dibandingkan dengan karena pengaruh romantisme Eropanya ini lebih kental dibandingkan dengan gaya NE 1990 itu tadi. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan materi akulturasi di kawasan pesisir kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Selebihnya silahkan teman-teman bisa melanjutkan mengerjakan tugas dan juga membaca buku referensi yang sudah kami share di laman e-learning. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.